Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore para peserta Indonesian Youth SDG Summit 2022. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian acara Indonesian Youth SDG Summit 2022. Acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Ilmu Politik Universitas Bakri merupakan wujud nyata peran program studi Ilmu Politik Universitas Bakri. Acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 ini juga bertepatan dengan perayaan 1 dekade Ilmu Politik Universitas Bakri yang ditujukan bagi para generasi muda agar dapat lebih terbuka dan kritis dalam memahami konteks serta isu terkait Sustainable Development Goals. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok usaha Bakri, Multikontrol Nusantara, dan Bakri Global, serta TV One, Viva, dan Antv yang telah memberi dukungan dalam acara Indonesian Youth SDG Summit 2022. Terima kasih kami juga ucapkan untuk teman-teman dari komunitas Rumah Energi, Green Nation Foundation, I Love Energi Surya, Green.id, Rise Foundation, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, International Associations for Public Participation Indonesia, serta HMILPOL Universitas Bakri yang telah ikut serta dalam mendukung acara kita pada hari ini. Hadirin, acara selanjutnya yaitu Indonesian Youth SDG Summit 2022. Acara ini akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Pada sesi ini kita akan memasuki sesi ketiga dengan topik diskusi masa depan kota terhadap transportasi publik ramah lingkungan. Sebelumnya, diingatkan kepada para peserta untuk mengisi link Zoom yang sudah tertera di chat Zoom. Saat ini, sebelum kita mendengarkan sesi diskusi berikutnya, marilah kita memasuki sesi diskusi ketiga. Kami serahkan acara kepada moderator sesi ketiga kita, yaitu Mbak Oktavia Putri. Baik, terima kasih teman-teman MC, Kak Satria dan Kak Marisa. Selamat sore para hadirin yang berbahagia semua. Perkenalkan, saya Oktavia Putri, alumni mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bakri. Di sesi kali ini saya akan menemani rekan-rekan semua dalam memasuki sesi diskusi yang ketiga dalam acara Indonesian Youth SDG Summit 2022. Di topik kali ini kita akan membahas tujuan nomor 11 dari SDGs dunia, yaitu mengenai Sustainable Cities and Communities atau mengenai masa depan kota transportasi publik ramah lingkungan. Di sesi kali ini kita akan kehadiran 3 pembicara hebat. Yang pertama, kita akan kehadiran Bapak Bayu Purbo yang merupakan Kepala Divisi Integrasi Angkutan dari PT Transjakarta. Beliau akan membahas topik mengenai manajemen transportasi publik ramah lingkungan di wilayah perkotaan. Setelah Bapak Bayu Purbo, kita akan kehadiran Bapak Julius Christian Adiatma yang merupakan spesialis bahan bakar bersih dari IESR atau Institute for Essential Service Reform. Bapak Julius akan membahas topik mengenai potensi kendaraan listrik sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kita akan kedatangan Bapak Dedi Kusuma Wijaya sebagai Operational Director at Governors Delivery Unit di Provinsi DKI Jakarta yang akan membahas mengenai memperkuat kesadaran transportasi ramah lingkungan di kalangan anak muda. Sebelum kita masuk ke topik satu persatu, mari kita tonton dulu cuplikan video berikut terkait topik yang akan kita bahas. Kemajuan teknologi dan meningkatnya populasi membuat jumlah emisi karbon yang masuk ke atmosfer semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim ekstrim yang berdampak pada bencana alam berkepanjangan. 75% sumbangan emisi dunia secara keseluruhan berasal dari kota, dan 27% sumbangan emisi kota berasal dari sektor transportasi darat, terutama transportasi berbahan bakar fosil.
Melalui Sustainable Development Goals, negara-negara di dunia turut serta dalam mengatasi berbagai tantangan saat ini untuk dapat mewujudkan tujuan bersama di masa depan. Indonesia menjadi satu dari 193 negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Saat ini, tujuan ke-11 Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu membangun kota dan komunitas berkelanjutan, menjadi agenda penting dalam mengupayakan pengurangan jumlah emisi dari wilayah kota. Salah satu aspek prioritas untuk menurunkan jumlah sumbangan emisi dari kota adalah manajemen transportasi publik yang ramah lingkungan. Kota harus menyediakan moda transportasi rendah emisi yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penerapan sistem transportasi ramah lingkungan harus dimaksimalkan. Pengembangan bus listrik dapat menjadi salah satu inovasi terdepan untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Tidak hanya itu, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi ramah lingkungan juga harus dilakukan. Sosialisasi manfaat dapat menjadi salah satu dorongan kuat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi ramah lingkungan. Pemuda sebagai generasi penerus masa depan Memiliki peranan penting untuk ikut serta dalam agenda pembangunan kota berkelanjutan. Karena agenda Sustainable Development Goals adalah agenda kita bersama sebagai masyarakat dunia. Untuk mewujudkan dunia yang baik di masa kini dan di masa depan. Baik, berikut adalah video terkait topik yang akan kita bahas. Sebelum kita memasuki topik satu persatu, sedikit perkenalan mengenai pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Bayu Purbo, yang merupakan Kepala Divisi Integrasi Angkutan dari PT Transjakarta. Bapak Bayu Purbo ini sudah bekerja di PT Transjakarta sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelumnya pun beliau sudah bekerja di Bluebird Group sejak tahun 2009 hingga 2018. Berdasarkan pengalaman ini sudah dapat terlihat bahwa Bapak Bayu Purbo sangatlah berpengalaman dalam topik transportasi di kota-kota besar. Topik transportasi ini juga sangatlah penting untuk kita bahas dalam pembahasan SDGs karena transportasi merupakan media utama untuk kita sebagai manusia bermobilisasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu penting untuk kita bisa mencari solusi ke depannya supaya bisa terus memiliki transportasi yang berkesinambungan di masa depan. Sekian sedikit perkenalan terkait Bapak Bayu Purbo. Kita langsung saja persilahkan Bapak Bayu Purbo untuk memulai pembahasannya. Oke, baik. Suara saya mudah-mudahan terdengar jelas ya Mbak Octavia ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Oh iya Pak, kedengeran jelas. Oh ya, oke baik. Saya mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu karena waktu juga sekitar 10 menitan gitu ya. Oke, selamat siang menjelang sore untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Panitia Indonesia Youth SDG Summit 2022 dari Universitas Bagri. Salam saya untuk Panitia, MC, dan moderator Mbak Octavia. Dan nanti semua pembicara lain di sesi ketiga ini, Mas Julius dari ISR, Pak Deddy Kusuma Wijaya dari TGOPP, izinkan saya untuk memulai paparan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, secara singkat, saya Bayu Purbo dari Transjakarta. Saat ini di Transjakarta, saya diberikan peran untuk menjadi Kepala Divisi di bawah Direktorat Operasi dan Keselamatan, tepatnya di Divisi Integrasi Angkutan, yang bertugas untuk melakukan perencanaan rute dan operasional Transjakarta, serta melakukan evaluasi terhadap rute dan kegiatan operasional yang berlangsung. Kemudian, bertugas juga merencanakan pengadaan armada, dalam hal ini bekerja sama nantinya dengan para operator yang berkolaborasi dengan kita, dari mulai bus kecil, mikrotrans, atau yang dulu disebut angkot, sampai dengan bus besar, yang fokusnya pada tahun ini dan beberapa tahun ke depan adalah juga memulai pengoperasian bus listrik, yaitu jenis bus dengan sumber energi yang bebas emisi. Demikian intro singkat dari saya, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi paparan, boleh ke slide selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya, oke baik. Ya, sebagai informasi singkat, sampai dengan hari ini, Transjakarta sudah mengoperasikan kira-kira 3.500-an armada
dari mulai bus yang paling besar, yang paling panjang, yaitu bus gandeng, panjangnya 18 meter, atau disebut biasanya sebagai articulated bus, sampai dengan yang terkecil adalah bus mikrotrans, atau yang tadi saya sebut sebagai angkot, yang saat ini sudah terintegrasi dengan kita dan saat ini sedang bertransformasi menjadi kendaraan yang lebih reliable lagi, yang menjadi angkutan permukiman dan feeder dari wilayah permukiman menuju rute-rute utama Transjakarta. Sebagai dukungan terhadap kampanye penyediaan akses yang aman dan inklusif yang merupakan salah satu target dari SDGs, sebagian besar bus Transjakarta saat ini sudah didesain untuk lebih inklusif dan ramah bagi kaum disabilitas, ibu hamil, dan warga senior atau lanjut usia, dengan adanya tempat duduk khusus bagi mereka dan area khusus juga untuk kursi roda. Bahkan kami sejak 2018, Transjakarta juga mulai mengoperasikan bus Metro Trans yang warna oranye, mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat, dengan desain low entry dan low deck, yaitu bus dengan akses masuk yang rendah dengan lantai rendah untuk rute-rute di luar koridor kita, sehingga lebih memudahkan untuk semua warga untuk naik dan turun angkutan umum. Sebagai dukungan bagi kesetaraan akses yang inklusif juga, Transjakarta sejak 2018 juga mengoperasikan sejumlah armada khusus bagi kaum disabilitas yang dikenal sebagai Transcare atau Transjakarta Care, yang fungsinya adalah menjemput pelanggan yang memiliki keterbatasan mobilitas dari kediaman mereka menuju ke halte-halte BRT Transjakarta. Nah, kemudian terkait dengan layanan, panjang layanan Transjakarta saat ini sudah membentang di sebagian besar wilayah Jakarta, yaitu sepanjang hampir 400 km di dalam koridor utama BRT yang ada separatornya, dan sepanjang kira-kira 2.300-an kilometer layanan untuk yang di luar koridor atau disebut sebagai non-BRT, dan juga angkutan permukiman seperti mikrotrans. Layanan ini menjadi layanan BRT terpanjang di dunia saat ini. Jadi Transjakarta saat ini menyediakan layanan BRT yang terpanjang di dunia. Kita patut bangga bahwa layanan transportasi publik kita menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, dengan cakupan sebesar itu, saat ini kira-kira 82% penduduk Jakarta masuk dalam coverage layanan Transjakarta. Hanya menyisakan kalau kita lihat di slide beberapa wilayah putih yang belum terlayani di bagian sebelah barat sedikit, kemudian ada di timur sedikit, kemudian di bagian sisi selatan Jakarta. Kami berharap 1-2 tahun ke depan cakupan layanan Transjakarta bisa di atas 90%, atau bahkan bisa 95%, sehingga makin memudahkan lagi bagi masyarakat untuk mengakses layanan transportasi publik. Yang ujungnya adalah menjadi faktor penarik yang kuat bagi masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi menuju ke kendaraan umum, karena aksesnya yang mencakup banyak wilayah di Jakarta, yang pada akhirnya akan mereduksi polusi udara akibat asap knalpot kendaraan pribadi. Selain terus ekspansif membuka rute layanan dan jumlah bus, Jakarta juga memperlakukan tarif integrasi bagi seluruh layanan Transjakarta saat ini, yaitu saat ini Rp5.000 untuk 3 jam layanan. Jadi kalau teman-teman, adik-adik gitu ya, biasanya naik Transjakarta sekali jalan itu 3.500, tapi sebenarnya ada paket bundling Rp5.000 untuk layanan 3 jam. Jadi contohnya misalkan saya rumahnya di Jagakarsa, kemudian mau melakukan perjalanan anggaplah ke Tanah Abang misalnya. Saya akan naik mikrotrans misalkan di depan gang rumah saya, karena di depan gang rumah saya ada mikrotrans angkot gitu ya, yang terintegrasi dengan Transjakarta. Kemudian saya akan tapping kartu di sana, tarifnya Rp0, karena memang saat ini untuk yang khusus mikrotrans tarifnya masih Rp0. Kemudian nanti sampai Ragunan, saya akan naik bus koridor 6. Jadi dari Ragunan misalkan turun kalau ke Tanah Abang mungkin berhenti di Sarinah gitu ya. Saya akan tapping, tap in, tap out dengan tarif Rp3.500. Kemudian saya nanti pindah tuh dari Sarinah menuju Tanah Abang menggunakan bus Metro Trans, ada rute yang menuju Tanah Abang. Pada saat saya tap lagi, saya tidak akan membayar Rp3.500, tapi hanya akan terpotong Rp1.500 di saldo kartu saya, sehingga totalnya hanya Rp5.000. Nah, skema tarif bundling ini sangat menarik, kemudian murah dan memudahkan, karena dengan hanya satu kartu,
kita bisa pergi kemana saja dengan mudah dan murah. Apalagi saat ini juga selain kartu, kita Transjakarta juga sudah memulai pembayaran menggunakan QR code dengan aplikasi. Nanti bahkan akan lebih memudahkan lagi, tidak usah menggunakan kartu, karena setiap orang pasti punya handphone, tinggal download aplikasi mobile Transjakarta, kemudian nanti bisa melakukan perjalanan ke seluruh Jakarta, gitu ya, dengan tarif yang sangat affordable. Nah, selain itu pada tahun 2022 ini, cakupan skema tarif integrasi kita akan diperluas dengan mengintegrasikannya dengan layanan transportasi publik lain seperti MRT, LRT, dan KRL. Untuk formula pentarifannya memang sedang difinalisasi. Dengan integrasi layanan dan tarif yang makin luas ini, diharapkan masyarakat makin mudah dan seamless untuk naik transportasi publik dan berpindah end-to-end dari transportasi publik yang satu ke transportasi publik yang lain. Boleh ke slide 4? Boleh ke slide berikutnya? Oke, baik. Nah, selain itu untuk makin memudahkan perpindahan antar moda, Transjakarta juga melakukan cukup banyak inisiatif untuk membangun fasilitas dan infrastruktur antar moda. Di antaranya adalah membuka rute-rute layanan serta membangun infrastruktur fisik integrasi yang menghubungkan layanan MRT, LRT, dan KRL. Yang paling terakhir yang cukup fenomenal adalah dengan dibangunnya CSW yang menghubungkan stasiun CSW yang menghubungkan koridor 1, 13, dan MRT kita. Jadi saat ini integrasi makin memudahkan untuk perjalanan yang lebih seamless pergantian antar moda. Nah, kemudian untuk mendukung transportasi non-motorized seperti sepeda, Transjakarta juga membangun banyak fasilitas bike rack yang sampai akhir tahun kemarin sudah ada sekitar 60-an di seluruh halte Transjakarta dan masih akan terus bertambah ke seluruh halte Transjakarta yang lain. Sehingga untuk pelanggan yang mau naik sepeda dari rumahnya menuju halte Transjakarta dapat memarkirkan sepedanya di halte-halte kita. Ini merupakan bentuk dukungan kita terhadap green transportation. Slide berikutnya. Nah, ini kita akhirnya bicara mengenai apa sih rencana Transjakarta sekarang dan yang akan datang terkait dengan isu sustainability. Transjakarta sampai beberapa tahun ke depan akan terus melakukan penambahan armada sampai kira-kira 10.000 bus untuk mendukung cakupan layanan kira-kira sampai 95% dari seluruh wilayah Jakarta dapat terlayani oleh angkutan umum. Dalam hal penambahan armada ini, paralel dengan itu Jakarta bersama dengan 34 kota lain di dunia sudah mendeklarasikan komitmen untuk mulai melakukan pengadaan armada angkutan umum transportasi publik yang bebas emisi. Dan kemudian mulai tahun 2025 hanya melakukan pengadaan bus bebas emisi. Dimulai dari tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2030, Transjakarta akan terus melakukan pengadaan bus listrik. Di akhir Februari sampai kira-kira awal Maret ini akan mulai beroperasi 30 unit bus listrik pertama. Kita sudah menyelesaikan pengadaannya, kontraknya juga sudah selesai, saat ini sedang persiapan untuk beroperasi untuk 30 unit bus listrik pertama itu mulai mengaspal di jalanan Jakarta. Kemudian sekitar nanti 40 unit lainnya direncanakan akan beroperasi di bulan Agustus tahun ini juga. Dan kemudian akan terus bertambah setiap tahunnya sampai akhirnya di 2030 kalau kita lihat di grafik, direncanakan sudah 100% armada Transjakarta atau sekitar 10 ribuan bus itu sudah terkonversi menjadi bus listrik. Kemudian ke slide berikutnya, ini adalah slide terakhir dari saya, mungkin nanti akan banyak kita bisa berdiskusi. Perubahan atau konversi menjadi kendaraan yang ramah lingkungan itu bukan tanpa tantangan. Saat ini memang kendaraan listrik masih cukup mahal. Dari sisi harga kendaraan, bila dibandingkan dengan bus diesel atau yang biasanya kita sebut dengan bus dengan internal combustion engine, harga bus listrik itu masih kira-kira 2,5 sampai 3 kali lipat lebih mahal, gitu ya. Jadi kalau bus diesel kira-kira di harga 2 miliaran per busnya untuk bus yang 12 meter, kalau bus listrik itu masih di atas 5 miliar saat ini, gitu ya. Jadi memang secara gap pembiayaan di awal itu masih jauh lebih mahal bus listrik. Nah, ya karena memang salah satu komponen terbesar yaitu baterai di dalam bus listrik, teknologinya saat ini masih cukup mahal. Walaupun demikian,
Harga perawatan bus listrik itu jauh lebih murah dibandingkan dengan bus diesel karena memang jumlah komponen di dalam bus lebih sedikit juga. Tapi kalau kita lihat gitu ya, tetap secara keseluruhan biaya pengoperasian atau kalau di Transjakarta kita menyebutnya sebagai total cost ownership-nya yang terdiri dari biaya pembelian unit atau harga investasi, dari operation maintenance-nya, dari biaya-biaya overhead. Bus listrik pada saat dioperasikan itu saat ini gitu ya masih sekitar 18% sampai 25% secara biaya akan lebih tinggi dibandingkan dengan bus diesel. Namun demikian, kalau kita ngelihat tren gitu ya, tren harga baterai di armada EV akan lebih murah dari tahun ke tahun. Sehingga kita bisa berharap besar bahwa harga bus listrik juga akan lebih terjangkau di beberapa tahun ke depan. Ya walaupun secara total cost ownership gitu ya, biayanya masih lebih mahal dari sisi finansial, bukan berarti kita tidak memulai sekarang untuk bertransisi ke kendaraan bebas emisi. Karena kita juga perlu melihat manfaat yang lebih luas dibandingkan hanya hitung-hitungan finansial. Misalnya dari sisi ekologi dan kesehatan masyarakat, emisi atau polusi akan terus turun nih. Ya setidaknya secara lokal gitu ya, karena kalau kita lihat sumber energi listrik PLN sendiri kan sebenarnya kalau di hulunya sendiri masih banyak yang dari energi fosil ya, tapi minimal dari lingkup lokal di Jakarta ketika kita bertransisi menjadi kendaraan listrik maka secara linear emisi atau polusi kita akan turun. Nah dengan begitu tingkat kesehatan masyarakat juga akan lebih baik. Dampaknya beban pemerintah dan masyarakat untuk biaya jaminan kesehatan misalnya itu juga akan terus turun. Kita juga akan berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca dan global warming gitu ya. Nah, akhirnya gitu ya, Transjakarta dengan memulai pada tahun ini mengoperasikan kendaraan listrik dan dengan target sampai dengan 2030 mengoperasikan 100% bus dengan bebas emisi, kita berkomitmen untuk mengubah wajah transportasi publik Jakarta menjadi lebih baik. Komitmen terhadap penyediaan transportasi publik yang inklusif untuk semua masyarakat, termasuk untuk kaum dengan mobilitas terbatas, seperti yang tadi saya sempat mention, dan mendukung transportasi non-motorized, dalam hal ini mendukung penggunaan sepeda, dan komitmen untuk mengubah kualitas udara, lingkungan, dan kehidupan kota Jakarta menjadi lebih bersih bagi kita, bagi generasi mendatang, yaitu menghadirkan warisan yang baik bagi masa depan anak dan cucu kita. Oke, baik, ini adalah slide terakhir dari saya. Mungkin demikian paparan dari saya mewakili Transjakarta. Nanti kita dapat berdiskusi lebih lanjut di sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Octavia sebagai moderator. Ya, kebetulan saya personal ini salah satu pengguna Transjakarta sejati dari sejak kuliah dan saya menyaksikan sendiri sih perkembangan Transjakarta itu menurut saya sangat patut untuk diapresiasi karena kan komitmennya lumayan tinggi ya, terutama kalau dilihat sekarang lagi kan udah banyak yang bertransformasi, nggak hanya Transjakarta sendiri tapi bahkan sampai ke mikrolet, terus angkot itu juga sudah bertransformasi semua. Yang dimana itu sangat-sangat bagus. Tapi mungkin kalau boleh berpendapat sedikit, mungkin PR kita selanjutnya adalah bikin supaya perkembangan ini lebih merata ke seluruh Indonesia mungkin ya. Karena kan kalau kita ngomongin soal SDGs kan seharusnya tidak hanya di kota-kota besar, tapi bisa merata ke seluruh perkotaan di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih banyak lagi nih Pak di sesi tanya jawab nanti. Untuk saat ini, terima kasih banyak Pak Bayu atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan topik kedua dari Bapak Julius Christian Adiatma yang merupakan spesialis bahan bakar bersih dari IESR, Institute for Essential Service Reform. Bapak Julius ini kita akan membahas mengenai potensi kendaraan listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan. Jadi ini membahas lebih jauh lagi nih. Tadi kan Pak Bayu sudah membahas sedikit-sedikit nih mengenai Transjakarta yang akan bertransformasi menjadi kendaraan listrik semuanya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan Pak Julius terkait kendaraan listrik itu sendiri sebagai potensi alat transportasi ramah lingkungan di masa depan. Tanpa panjang lebar, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Julius.
Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Octavia atas kesempatannya. Mungkin slide presentasinya bisa tolong ditampilkan, panitia. Ya, terima kasih. Mungkin perkenalkan dulu, saya Julius dari ISR. Mungkin buat yang belum kenal, kami itu salah satu lembaga think tank atau ya kegiatan kami adalah melakukan riset dan advokasi, terutama dalam kebijakan-kebijakan terkait energi ya di Indonesia, dan terkait energi dan iklim sih. Jadi ya termasuk di sektor ketenaga listrikan, transportasi, kemudian juga industri dan lain-lain. Oke, boleh lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ya terkait dengan sektor transportasi, memang berbagai riset sudah menunjukkan ya bahwa sektor transportasi ini menjadi penyumbang utama polusi udara di perkotaan. Mungkin kita yang tinggal di perkotaan bisa merasakan sendiri dampak dari polusi udara yang ditimbulkan oleh transportasi itu, terutama dengan kemacetan dan juga dengan kualitas bahan bakar dan mesin kendaraan yang masih banyak berkualitas rendah ya kalau di Indonesia. Bahkan salah satu studi itu yang saya baca tahun 2018 bilang 80% dari polusi udara di perkotaan itu disumbang oleh sektor transportasi gitu. Boleh lanjut. Nah, selain masalah polusi udara, penggunaan BBM di sektor transportasi, karena sektor transportasi ini kan bahan energinya semua dari bahan bakar minyak ya, hampir semua lah kalau kita bilang saat ini. Mungkin cuma nggak nyampe 10% yang dari bahan bakarnya bukan minyak gitu. Nah, hal ini membuat konsumsi BBM di Indonesia sangat tinggi dan menyebabkan defisit neraca perdagangan yang terus-terusan menjadi masalah ya untuk pemerintah Indonesia. Mungkin sejak dari pertengahan 2000-an itu pemerintah udah terus-terusan mengalami masalah dengan ini dan belakangan makin parah. Kemudian juga hal ini menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Kalau kita lihat itu data tahun 2019 kalau nggak salah ya, dari sektor transportasi itu menyumbang sekitar 1/4 dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Mungkin boleh lanjut aja. Nah, bagaimana sih untuk sistem transportasi yang berkelanjutan? Nah, ini salah satu framework untuk transportasi berkelanjutan yang banyak diadopsi di dunia. Ya, dikenal biasanya dengan istilah avoid, shift, improve atau ASI. Nah, jadi yang pertama, yang paling penting itu adalah meminimalkan kebutuhan untuk transportasi. Nah, ini bisa melalui desain tata kota yang lebih baik, yang membuat jarak tempuh yang dibutuhkan untuk berbagai macam pemenuhan kebutuhan itu semakin pendek, kemudian juga fasilitas-fasilitas untuk transportasi yang seperti jalan kaki dan bersepeda gitu yang tidak membutuhkan sumber energi lain itu ditingkatkan gitu ya. Kemudian shift itu adalah beralih dari transportasi yang padat energi dan boros emisi gitu ya, menjadi menuju ke transportasi yang lebih hemat energi, misalnya lebih efisien secara sistem, misalnya dari transportasi pribadi menuju transportasi publik seperti bus kota dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ini adalah langkah terakhir ya, itu adalah improve, yaitu meningkatkan efisiensi dari masing-masing kendaraan individual. Jadi dengan meningkatkan kualitas mesin kendaraan, meningkatkan kualitas bahan bakar yang itu bisa membuat konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca dan polusi udara menjadi lebih minim gitu. Nah, ini memang sudah disepakati gitu secara umum bahwa yang terpenting itu adalah melakukan tahapan avoid gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari kebutuhan untuk bertransportasi itu dari awal gitu. Sehingga yang lain-lain itu mengikuti saja. Boleh ke berikutnya. Nah,
Nah kali ini saya akan bahas khusus untuk yang bagian improvement tadi yang terakhir. Nah, untuk kendaraan sendiri, untuk di sektor transportasi ini ada berbagai opsi sebenarnya untuk kita bisa mengurangi emisi gitu. Ada misalnya kita menggunakan biofuel yang sudah tadi mungkin sudah sempat dibahas juga di sesi kedua sedikit gitu. Biofuel ini digunakan di mesin yang serupa lah ya dengan mesin yang ada di kendaraan selama ini, mesin pembakaran internal gitu. Jadi polanya kurang lebih sama, tingkat efisiensinya kurang lebih sama, polusi yang dihasilkan kurang lebih sama, cuman bedanya biofuel ya bahan bakar dari minyak nabati. Gitu. Jadi gas rumah kaca yang dihasilkan seharusnya lebih rendah. Kemudian ada juga dari listrik nih, listrik yang berasal dari energi terbarukan. Dia bisa digunakan di dalam kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV gitu, atau juga bisa dikonversi menjadi hidrogen dulu sebenarnya, kemudian dipakai dalam kendaraan fuel cell misalnya. Atau hidrogennya ini bisa lagi dikonversi lebih lanjut menjadi bahan bakar sintetik yang berbentuk cair gitu yang mirip dengan bensin, solar maupun biofuel gitu, dan kemudian dipakai di bahan bakar yang di mesin kendaraan yang konvensional. Itu ada beberapa opsi yang ada saat ini. Boleh lanjut. Nah, perbandingannya untuk sampai saat ini memang battery electric vehicles ini salah satu teknologi kendaraan yang efisiensinya paling tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, yang paling kiri itu dari battery electric vehicles sampai penggunaan itu masih sekitar 69% ya tingkat efisiensinya, sedangkan kalau kita menggunakan hidrogen dalam kendaraan fuel cell itu nggak nyampe 30%. Bahkan kalau kita menggunakan tadi dari listrik, kemudian dikonversi jadi hidrogen, dikonversi lagi menjadi bahan bakar cair, itu bisa sampai nggak nyampe 13% tingkat efisiensinya. Jadi untuk saat ini dari berbagai opsi yang ada sih, untuk kendaraan darat ya paling memungkinkan memang kendaraan listrik berbasis baterai gitu, paling efisien dan paling visible lah. Sedangkan misalnya untuk moda-moda lain, kalau kita ngomong tentang pesawat atau kapal gitu ya, mungkin itu adalah porsi untuk opsi-opsi teknologi yang lain. Boleh lanjut lagi? Halo? Ya. Nah ini salah satu studi kami yang terbaru ini dari tahun lalu. Dari model kami ini menunjukkan bahwa untuk kita bisa mencapai nol emisi dari sektor energi di tahun 2050 agak lebih cepat lah ya dibandingkan target yang dicanangkan oleh pemerintah di 2060 begitu. Tapi menurut kami memang seharusnya kita bisa di 2050, dan memang itu yang dibutuhkan juga untuk sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement. Kita butuh adopsi kendaraan listrik itu untuk meningkat secara signifikan. Kalau di situ kita bisa lihat yang warnanya biru ya, yang sebelah kiri untuk mobil, yang sebelah kanan untuk kendaraan roda 2. Harus seperti itu peningkatan penetrasi kendaraan listriknya. Boleh lanjut lagi? Nah, salah satu yang menarik nih tentang gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ternyata kalau kita bicara gas rumah kaca di kendaraan listrik sangat dipengaruhi oleh sumber listrik yang dipakai. Kalau kita misalnya menggunakan ini, studi kami tahun berapa ya, 2019 atau 2020 ya. Ini bisa jadi kalau pembangkitan listrik kita banyak menggunakan batu bara seperti di kolom kedua itu, bisa jadi malah emisinya secara life cycle lebih tinggi. Jadi kalau kita menghitung produksi kendaraannya, produksi baterainya, produksi listriknya, itu jangan-jangan bisa jadi lebih tinggi gitu. Itu ada beberapa asumsi yang kami pakai di sebelah kanan saya tulis. Cuman memang juga bergantung dengan tingkat efisiensi kendaraan ya yang sangat beragam. Jadi memang sulit untuk menetapkan apakah kendaraan listrik itu akan lebih bagus, lebih rendah emisi atau enggak daripada kendaraan konvensional. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kendaraan kecil yang LCGC gitu ya, mungkin konsumsi bahan bakarnya sekitar bisa nyampe 20 km per liter gitu ya kalau kita di jalan lancar. Bisa jadi kendaraan listrik itu malah lebih boros emisi
gas rumah kaca, lebih tinggi emisi gas rumah kacanya. Nah, seperti itu. Ya, boleh lanjut dulu. Nah, terakhir ini mungkin kita bisa bicara apa saja sih yang perlu dilakukan untuk membantu mendorong kendaraan listrik ini. Yang pertama, tentu saja pemerintah perlu menyusun roadmap untuk transportasi ramah lingkungan yang sampai sekarang ini saya masih melihat belum terlalu jelas gitu. Apakah memang kendaraan listrik ini akan menjadi yang utama dan sampai sejauh apa, kemudian apakah memang itu cukup untuk misalnya kita mencapai target kita untuk mencapai nol emisi atau tidak, itu sampai sekarang masih simpang siur gitu. Misalnya beberapa target dari pemerintah juga masih berbeda-beda. Kemudian pemberian insentif untuk kendaraan listrik dan disinsentif untuk kendaraan konvensional, jelas karena harga yang masih juga lebih mahal, terutama untuk mobil ya, dan tadi juga bus listrik juga disampaikan oleh Pak Bayu, masih jauh lebih mahal kendaraan listrik, jadi berat untuk orang, terutama karena kita berat di depan ya, kalau beli mobil atau beli kendaraan itu kan, sehingga perlu pemberian insentif tambahan, misalnya pengurangan pajak, gitu, karena banyak sekali pajak-pajak yang dikenakan pada kendaraan. Kemudian disinsentif untuk kendaraan konvensional bisa berupa penambahan pajak maupun juga penetapan, misalnya pemerintah menetapkan akan melarang penjualan mobil konvensional pada tahun 2030 atau 2040 gitu. Itu akan menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk membeli karena mereka mempertimbangkan kan bagaimana nanti kemudahan servis dan lain-lainnya gitu. Kemudian yang faktor ketiga yang perlu didorong adalah pengembangan infrastruktur pengisian dayanya. Jadi charging station ini sangat penting karena masyarakat akan mengalami range anxiety istilahnya. Jadi kalau saya naik kendaraan listrik gimana nih kalau mau ke tengah jalan dan lain-lain, kalau saya mau keluar kota, apakah ada chargingnya di tengah jalan dan lain-lain. Biarpun di rumah nanti ada charging, tapi kan masyarakat perlu kepastian bahwa kalau saya butuh sewaktu-waktu nih ada tersedia. Nah, itu yang perlu didorong juga. Kemudian standarisasi alat itu untuk masalah keamanan dan kemudahan kalau misalnya nanti ada sistem battery swap dan lain-lain. Kemudian pengembangan juga supply chain di domestik ya, karena kalau enggak kita akan mengimpor barang ya kendaraan listrik ini sampai sekarang masih impor gitu ya. Ada wacana untuk membuka, sudah ada pembangunan pabrik mobil listrik satu di daerah industri itu. Cuman nggak cukup di nggak cukup di perakitan mobilnya juga saja, tapi juga perlu mempersiapkan supply chain sebelumnya karena ya tinggal 3 menit lagi. Ya karena banyak karena nantinya akan diterapkan TKDN ya. Ada persyaratan TKDN di pemerintah gitu. Jadi kalau dalam kondisi sekarang kita itu masih belum bisa memproduksi baterai misalnya, terus kemudian juga motor listriknya kita masih impor. Jadi sangat cukup sulit untuk memenuhi target aturan pemerintah mengenai TKDN kalau tidak dikembangkan sektor hulunya. Seperti itu. Kemudian perencanaan mitigasi dampak ekonomi sosial dari transisi menuju kendaraan listrik, karena pabrik kendaraan listrik itu membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja daripada industri kendaraan bermotor konvensional karena mesinnya jauh lebih sederhana, perawatan lebih sedikit dan lain-lain, sehingga perlu diantisipasi nih kalau ada terjadi perubahan bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang bekerja di sektor otomotif konvensional ini dan gimana kita bisa menyelamatkan lapangan kerja mereka semacam itu. Kemudian juga bauran energi terbarukan sudah jelas, dan yang terakhir prinsip keberlanjutan dalam penggunaan material dan pengelolaan limbah. Mungkin tadi sempat ada yang tanya juga di Q&A tadi saya lihat. Ya teknologi apapun pasti akan menyebabkan ada dampak dampak lingkungan, dampak sosial, dan ya gimana caranya kita untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan supaya meminimalisir atau bahkan mengeliminasi dampak-dampak itu. Mungkin itu dulu dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih.
atas kesempatannya. Tadi saya banyak sih poin-poin yang menarik nih ya, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di sesi Q&A. Ada beberapa poin penting yang sempat saya catat juga, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, contohnya seperti dari segi avoid atau yang perlu kita hindari, yaitu ternyata untuk mengurangi emisi karbon, let's say ya, itu tuh juga sangat penting tentang adanya tata letak kota yang lebih baik lagi. Lalu penting juga untuk penggantian transportasi yang jauh lebih hemat energi lagi, baru diikuti dengan peningkatan efisiensi dari kendaraan yang digunakan. Dan salah satu hal yang menurut saya tadi itu lumayan menarik adalah ternyata, kalau saya tidak salah, mungkin mohon Bapak nanti bisa diperbaiki, ternyata bahan bakar listrik itu belum end goal justru ya, ternyata yang end goal itu justru lebih bagus kalau kita menuju ke bahan bakar cair. Jadi mungkin kalau kita lihat PR-nya masih lumayan panjang nih untuk Indonesia bisa ke sana ya mungkin. Baik, mungkin untuk topik kedua, sekian dulu. Terima kasih terhadap Bapak Julius atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masih lanjut membahas mengenai topik memperkuat kesadaran transportasi ramah lingkungan di lingkungan kalangan anak muda. Ini topiknya menarik banget nih, karena kan tadi kita sudah membahas banyak dari segi tata letak kota, dari segi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini kita langsung membahas mengenai apa yang bisa kita lakukan secara nyata dari segi anak muda itu sendiri. Topik kali ini akan dibahas oleh Bapak Dedi Kusuma Wijaya, yang merupakan Operational Director dari Governors Delivery Unit Provinsi DKI Jakarta. Sedikit perkenalan, Bapak Dedi Kusuma Wijaya ini merupakan lulusan dari University of Edinburgh Business School, lalu sudah berada di Operational Director Governors Delivery Unit di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2018. Jadi kita bisa belajar banyak nih dari Pak Dedi Kusuma Wijaya. Mungkin tanpa panjang lebar, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Dedi untuk memaparkan topiknya. Siap, makasih Mbak Okta, teman-teman sekalian, fellow panelists, Mas Bayu, Mas Julius, salam kenal juga. Terima kasih banyak atas kesempatannya Universitas Bakri untuk sharing di Indonesian Youth SDGs Summit ya. Jadi sangat menarik tentunya. Saya punya slide, mungkin kita tolong untuk ditampilkan. Jadi kalau kita bicara tentang Youth Summit ya seperti ini, temanya juga sangat mudah. Kalau saya lihat temanya ya tentang renewable energy, sustainable cities, and communities. Itu adalah tema-tema yang berbicara tentang masa depan. Jadi kan orang sering bilang ya, kalau indikator kemudaan itu kalau yang diomongin adalah hari esok, bukan hari kemarin. Jadi saya hari ini mendapat tugas ya atau mandat untuk ngomong tentang anak muda, bagaimana membangkitkan kesadaran anak muda untuk bertransportasi yang ramah lingkungan. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih lugas sebenarnya kita sering sebut active mobility. Jadi mobilitas yang aktif, yang ramah lingkungan itu equal with the future, equal dengan masa depan. Jadi sehari-hari saya dinasnya di Governors Delivery Unit di Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan sekitar 4 tahun, dan bersama-sama rekan-rekan di Jakarta tentunya ada 120.000 ASN dan juga tenaga-tenaga pendukung lainnya di Jakarta. Kita berusaha mencoba membangun kota yang lebih tersiapkan untuk masa depan seperti dengan tema hari ini. Berikutnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hari esok, mungkin kita berbicara dulu kemarin itu seperti apa sih? Jadi kita lihat kalau orang sering sebut masalah Jakarta itu adalah kemacetan, itu kira-kira ada 2 masalah utama. Yang pertama adalah pembangunan yang berorientasi kepada mobil pribadi. Ini tadi sudah disinggung juga sebelumnya. Jadi public transport yang unreliable, tentunya kita thanks to Transjakarta jadi sudah lebih reliable. Lalu kemudian banyak jalan tol yang langsung mengarah dari pusat kota ke suburb atau ke pinggiran, dan juga dorongan memang untuk orang dari pinggir itu dibawa ke Jakarta semuanya, dan tanpa public transport itu yang kemudian membuat traffic gridlock dan juga polluted.
Sama yang kedua, ini juga satu fakta yang mungkin perlu kita ingat ya, lebih dari 60% residen di Jakarta itu hidup lebih dari 1 kilometer dari public transport terdekat. Jadi kita itu selalu punya ini teman-teman, selalu punya tanda kutip imajinasi bahwa kalau mau ngajak orang untuk naik public transport, maka kita harus meminta mereka untuk sedikit berkorban. Jadi ada aktivisme gitu. Saya harus jalan kaki ini sampai ke public transport. Padahal in fact, kalau kita mau buat public transport lebih luas, tentunya kita harus membuat segampang mungkin orang untuk mengakses public transport. Karena lebih dari 1 kilometer itulah yang membuat orang akan lebih memilih untuk naik angkutan online atau angkutan atau mobil pribadi gitu, atau motor pribadi. Karena itu kita di Jakarta sejak 4 tahun terakhir berkomitmen agar harusnya jarak dari rumah ke transportasi umum itu 500 meter, sehingga orang hanya cukup jalan 500 meter, mereka bisa naik public transport. Next. Jadi kalau kita berbicara kemarin, kita itu kalau mau membangun sejak 4 tahun terakhir, we need to set the priority right. Jadi ini mungkin slide paling penting pada saat kami di Pemprov berbicara tentang prioritas pembangunan. Jadi ini piramidanya. Kalau kita lihat di top of the pyramid, itu yang paling diprioritaskan adalah pejalan kaki. Lalu pesepeda, lalu kemudian electric bike and or electric public transportation, jadi bukan electric private ya. Lalu berikutnya mass public transportation, berikutnya lagi electric private vehicle, lalu yang terakhir motorized private vehicle. Jadi kalau orang nanya, kok bangun trotoar gede banget ya, mempersempit kendaraan pribadi, terus dulu rame banget ya. Jawabannya adalah it is intentionally gitu, karena kita memang memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda. Dan memprioritaskan itu tidak dalam bentuk slogan ya atau pidato, itu harus dalam bentuk kebijakan dan alokasi budget. Karena itu kita membangun banyak ini ya trotoar dan juga jalur pesepeda. Berikutnya. Jadi ini beberapa milestone dari 2018 sampai sekarang. Jadi saya akan coba bahas secara singkat. Jadi di 2018 kita establish yang namanya Jaklingko ya. Ini adalah platform integrasi transportasi. Jadi kalau dulu kita naik MRT, lalu mungkin naik bus ya, macam-macam busnya, ada angkot, Metro Mini, Kopaja, itu tidak terintegrasi gitu. Orang harus turun, jalan, naik lagi. Nah, kita coba mencanangkan sejak 2018 agar ada Jaklingko. Jadi kesatuan semua moda transportasi. Kita lalu 2018 juga sudah mengintegrasikan angkot ke Transjakarta, lalu kemudian kita mulai Jakarta Cycling Friendly City Workshop di 2019. Jadi kita mulai tuh dari transportasi umum, lalu kita mulai bahas sepeda. Di 2019, 63 km cycling lanes piloting. Di 2019, kita semua ingat tentunya fase 1 MRT dimulai, lalu kemudian kita mulai lagi integrasi fisik antara MRT, komuter rail, dan juga BRT. Lalu berlanjut terus di 2020 ada protected pop-up bike lane. Lalu kemudian di 2021 11 km bike lane permanen ada di Sudirman Tamrin, kita semua sudah lihat. Dan di 2021 kita ada revitalisasi beberapa stasiun sampai berlangsung seperti sekarang. Berikutnya, semua usaha selama 4 tahun terakhir itu alhamdulillah membuahkan hasil. Jakarta di tahun kemarin mendapatkan penghargaan ya sebagai Sustainable Transportation Award. Jadi ini penghargaan untuk kota dengan inisiatif transportasi berkelanjutan terbaik. Di 2020 kita runner up dan di 2021 kita berhasil memenangi penghargaan ini. Dan juga just a few days back gitu, beberapa hari lalu, TomTom Traffic Index kembali mengeluarkan indeks ya tentang kota-kota paling macet di dunia. Kalau ingat dulu Jakarta tuh selalu di top of the rank ya, peringkat 2, 4. Tahun ini peringkat 46. Jadi kita secara konsisten turun terus ya sebagai kota dengan tingkat kemacetan gitu. Tentu banyak debat terkait dengan
ya kan lagi pandemi dan lain-lain, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kita sangat bersyukur tentunya dengan Transjakarta. Berikutnya, jadi tadi kita seakan-akan melihat bahwa banyak hal dari pencapaian Jakarta secara sekilas adalah kerja dari pemerintah provinsi, dari Transjakarta, MRT. Tapi yang mau kita sampaikan adalah ini semua sesungguhnya adalah buah dari keterlibatan masyarakat juga. Saya akan ngasih 2 contoh. Yang pertama di slide berikutnya, dan semuanya terus terang ini digerakkan oleh anak-anak muda. Yang pertama ada yang namanya Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Jadi kalau mau follow bisa dicek di Instagram. Mereka ada FDTJ atau bahasa Inggrisnya Transport for Jakarta. Jadi teman-teman saya akan sedikit cerita tentang FDTJ. Jadi FDTJ ini terdiri dari 2018 kemarin itu mahasiswa-mahasiswa dan juga karyawan-karyawan swasta masih muda yang sangat menggemari transportasi sampai mereka itu diskusi terus. Jadi diskusi terkait transport, beberapa kuliah di luar negeri, dan mereka tidak hanya sampai sebatas berdiskusi, mereka berinisiatif untuk membuat peta transportasi Jakarta. Nah ini yang kemudian diadopsi. Jadi bukan kita yang membuat peta, tapi mereka yang membuat, kita hanya memfasilitasi dan mencetaknya saja. Berikutnya, FDTJ bahkan membantu membuat panduan wayfinding di seluruh Jakarta, bukan dibuat oleh Pemprov, tapi dibuat oleh FDTJ dan ITDP. Contoh berikutnya terkait dengan Bike to Work. Jadi, next slide, jadi Bike to Work sangat konsisten untuk mengadvokasi terkait dengan sepeda dan juga ada diskusi dan cukup intensif dengan Transjakarta. Berikutnya. Nah, saya akan tutup dengan how can I involve? Next. Jadi, teman-teman bisa follow Jalan Baru, jalanbaru.jakarta. Ini adalah inisiatif ada di Instagram juga untuk anak-anak muda bisa terlibat ya terkait dengan campaign active mobility. Next. Jadi ini just a glimpse, kita bisa next aja, nanti bisa dikunjungi di Instagram Jalan Baru Jakarta. Next. Kita banyak kolaborasi termasuk dengan Mexico City ya, sister city kita yang juga ramah pesepeda. Next. Dan Jakarta itu terbuka untuk anak-anak muda yang ingin join untuk ikut mengkampanyekan tentang kolaborasi dan hal-hal yang berbau masa depan ya. Bukan hanya terkait transportasi umum, tetapi juga penggunaan taman dan lain-lain di Jakarta. Nah, silakan kunjungi akunnya @plusjakarta. Di sana juga ada relawan, bisa jadi desainer, jurnalis dan lain-lain. Kira-kira begitu paparan singkat dari kami di Jakarta. Semoga bisa menambah kasana untuk kita diskusi. Terima kasih. Halo, kayaknya suaranya nggak masuk ya dari saran. Sorry? Ya. Oh. Oke, untuk teman-teman yang menonton dari sesi Zoom, bisa kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ asal instansi _ narasumber yang dituju lalu _ pertanyaan. Kami ulang kembali, jadi untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa menaruh di kolom chat dengan format nama _ asal instansi _ narasumber yang dituju lalu _ pertanyaan. Mungkin untuk memulai, kalau saya diperbolehkan, saya sudah ada beberapa pertanyaan untuk bapak-bapak narasumber. Mungkin pertama saya ingin mulai dari Pak Bayu Purbo.
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, di wilayah perkotaan, minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi kan masih sangat tinggi nih. Lalu yang kemudian tuh bikin penerapan transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi somehow agak sulit diwujudkan. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih upaya sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, untuk mewujudkan supaya lebih banyak lagi yang digunakan transportasi publik ramah lingkungan, atau mungkin lebih ke upayanya apa aja yang udah bikin upaya untuk kita sebagai masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan transportasi publik? Oke, ini langsung dijawab ya, Mbak Ya, Previa ya? silakan, Bapak. Oke, ya baik, kan sebenarnya kan ada faktor penarik, ada faktor pendorong gitu ya. Nah, Transjakarta nih punya fungsi di sisi faktor penarik gitu ya, bagaimana kemudian transportasi publik itu menjadi sesuatu yang memang ya mau dipakai oleh masyarakat gitu ya. Sehingga transportasi publik itu harus memudahkan yang pertama gitu. Jadi tadi kalau yang disampaikan Mas Dedi bahwa ya udah nggak zamannya lagi gitu ya kalau kita mau menuju ke halte Transjakarta gitu ya ke area fasilitas transportasi publik, kita harus bersusah payah sampai keringetan dan sebagainya gitu ya. Sehingga sistem yang komprehensif gitu ya, yang menyeluruh itu menjadi kunci. Nah, integrasi menjadi kunci gitu ya. Pembangunan transportasi publik saja oke, itu satu hal gitu ya. Tapi kemudian keseluruhan sistem dan jaringan juga menjadi sesuatu yang kritikal, memang harus dibangun infrastrukturnya gitu ya. Contoh gitu ya, beberapa tahun terakhir trotoar pedestrian dibangun di Jakarta. Nah, itu untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan masyarakat gitu ya. Kalau selama ini trotoar kita sempit, kemudian saat ini diperlebar, yang tadinya ada banyak PKL yang menutupi jalanan sehingga orang Jakarta, masyarakat Jakarta malas kan gitu ya untuk jalan kaki sekedar misalkan 500 meter, 250 meter menuju halte Transjakarta terdekat gitu ya, atau bus stop terdekat, saat ini dimudahkan. Jadi Pemprov dalam hal ini membantu gitu ya. Kemudian fasilitas pesepeda gitu ya, seperti yang tadi disampaikan, Transjakarta juga mendukung program ini gitu ya. Jadi dari sisi Pemprov gitu ya, DBM, Dishub gitu ya, menyediakan fasilitas jalurnya. Kemudian kami di Transjakarta, MRT juga membangun fasilitas bike rack gitu ya. Sehingga tadi orang-orang yang mau naik sepeda dari rumahnya menuju transportasi publik itu bisa dimudahkan gitu ya. Jadi memarkirkan kendaraannya memarkirkan sepeda di halte, kemudian berpindah menuju transportasi publik. Jadi perencanaannya dan implementasinya memang harus end-to-end. TJ ya satu pihak yang memang bertanggung jawab untuk menarik ya, tapi kemudian keseluruhan sistem, seluruh SKPD, OPD di Jakarta juga kolaborasi bersama masyarakat itu menjadi penting untuk memastikan tadi ada perpindahan mobilitas perilaku gitu ya, dari yang tadinya pakai kendaraan pribadi menuju ke kendaraan umum. Karena tadi bukan cuma sekedar busnya yang menjadi lebih baik, ber-AC, fasilitasnya bagus gitu ya, tapi kemudian secara keseluruhan terintegrasi gitu ya. Bahkan bukan cuma antara pejalan kaki, pesepeda menuju Transjakarta, tapi antara Transjakarta, MRT, KRL gitu. Jadi kalau ada karyawan gitu ya yang naik dari Bogor kemudian turun di stasiun manapun gitu ya, turun kemudian mau ke kantornya dari stasiun di Jakarta bisa berpindah menuju Transjakarta. Jadi integrasi menjadi kunci gitu ya. Jadi pengalaman yang lebih seamless itu akan menarik masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Walaupun di satu sisi memang tadi itu faktor menarik, tapi kemudian memang perlu didorong oleh faktor-faktor lain terkait misalkan regulasi, disinsentif, insentif yang perlu juga dilakukan pemerintah, dan saat ini Pemprov melakukan itu, nanti ada ERP dan sebagainya, itu adalah faktor pendorong. Jadi dua hal, pull and push. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin nanti dari Mas Yulis dan Mas Dedi bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya. Berarti intinya mungkin kalau kita bisa bilang kita sudah we're going there lah ya, kita sudah secara berproses ke sana
untuk berupaya supaya kendaraan umum ini makin reachable lah istilahnya. Karena bener banget, make sense sekali. Karena kan kalau kita lihat di kasus nyata, mungkin di antara kita semua juga banyak yang ingin pakai kendaraan umum gitu kan. Tapi kan somehow dari tempat kita tinggal, menuju ke kantor atau bahkan ke halte terdekat pun bahkan masih sering perlu naik ojek, let's say. Itu kan masih ada tambahan, mungkin secara hitung-hitungan tambahan emisinya lah ya. Seharusnya kita bisa jalan kaki langsung naik bus, tapi ini belum bisa. Mungkin salah satu improvement yang sudah terlihat nyata, salah satunya mungkin itu ya integrasi seperti angkot yang sudah semakin modern, yang tadinya mungkin karyawan-karyawan pada males naik angkot karena panas, terus desek-desekan, sekarang sudah agak mendingan, bisa cashless kayak gitu. Ya semoga kedepannya semakin baik, jadi supaya kita lebih banyak menggunakan transportasi umum. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, masih untuk Bapak Bayu Purbo. Kalau dari segi kebijakan nih Pak, menurut Bapak masih ada perlu nggak sih penguatan kebijakan peraturan untuk penerapan transportasi publik ini? Dan kalaupun iya, mungkin kebijakannya seperti apa yang perlu dikuatkan lagi gitu? Oke, jadi kok rasa-rasanya secara kebijakan sudah sangat banyak hal yang dikeluarkan oleh regulator, dalam hal ini Pemprov dan misalkan di Dinas Perhubungan gitu ya. Tinggal misalkan gitu ya terkait ERP itu perlu segera diimplementasi. Kemudian ada juga kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait dengan parkir berbayar yang tinggi gitu ya. Itu juga bisa menjadi faktor pendorong untuk masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Tapi secara umum aturannya memang sudah ada gitu ya. Soal parkir dan sebagainya itu memang sudah ada. Tinggal dari sisi kita melakukan proses implementasi yang lebih baik gitu ya. Jadi saya pikir sih dari sisi kebijakan sudah cukup banyak Mbak gitu ya, tinggal mengoptimasi saja gitu ya. Baik, ya berarti kalau begitu memang kebijakan Mas sebenarnya sudah ada ya, kita tinggal implementasinya aja. Dan lagi-lagi tadi mungkin lebih ke seperti proses integrasi tadi, semoga lebih lancar dan supaya jadi lebih cepat tercapainya gitu, kita transportasi publik yang semakin ramah lingkungan. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Julius. Mungkin aku kalau boleh nyelipin pertanyaan pertama dari aku sendiri, tadi ada sedikit materi dari Bapak Julius yang membahas beberapa poin yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai potensi kendaraan listrik sebagai transportasi ramah lingkungan. Tadi kalau tidak salah ada 8 poin. Mungkin saya ingin bertanya, menurut Bapak Julius sendiri, sudah sejauh apa sih proses atau progres pemerintah dalam menerapkan poin-poin tersebut menurut Bapak? Apakah sudah lumayan bagus progresnya atau masih banyak PR-nya? Ya, terima kasih Mbak Otavia. Mungkin sebelumnya saya mau klarifikasi sedikit tadi yang pertanyaan Mbak Otavia setelah presentasi ya. Sebenarnya bukan harus ke bahan bakar listrik sih, malah sebenarnya lebih bagus kita pakai kendaraan listrik gitu ya secara umum karena dia polusinya lebih minim gitu, nggak ada knalpotnya kan, nggak ada asap knalpot, kemudian secara emisi gas rumah kaca juga dia berpotensi untuk turun lebih jauh kalau misalnya pemakaian listrik kita lebih bagus gitu ya, lebih bersih. Cuman memang kan nggak semua moda transportasi bisa menggunakan listrik. Misalnya kalau kita bicara bus jarak jauh gitu ya, akan sulit untuk menggunakan listrik, atau truk jarak jauh gitu. Akan sulit menggunakan listrik karena beban baterainya yang besar, apalagi pesawat gitu. Nah, di situ baru membutuhkan mungkin teknologi lain seperti misalnya tadi hidrogen ataupun bahan bakar cair berbasis listrik seperti itu, atau biofuel. Itu sih. Nah, untuk kebijakan untuk yang sudah dilakukan pemerintah ya, sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa tahun terakhir, saya melihatnya dari pemerintah pusat terutama masih kayak ya enggak gitu loh. Jadi pengen dorong kendaraan listrik, tapi di saat yang sama masih pengen supaya industri otomotif konvensionalnya juga jalan terus gitu. Makanya kemarin waktu pandemi kan, terus kemudian diberikan insentif PPNBM untuk beberapa kendaraan konvensional gitu.
yang kontraproduktif sebenarnya untuk mendorong kendaraan listrik, karena masyarakat berpersepsi kendaraan konvensional toh masih juga baik, apalagi kemudian dengan istilah LCGC yang green car gitu kan ya, hemat energi efisien dan lain-lain gitu. Saya rasa itu sih, jadi secara umum memang masih terkesan setengah hati gitu. Kemudian juga misalnya penerapan pemasangan charging station itu masih jauh di bawah target yang dicanangkan di awal, sehingga sangat berpengaruh juga terhadap interest masyarakat ke kendaraan listrik. Biarpun secara campaign gitu memang kendaraan listrik ini sudah dikampanyekan besar-besaran oleh pemerintah gitu. Apalagi ya mungkin itu dulu kali ya, atau mungkin kalau ada yang mau didetailkan. Baik, berarti istilahnya kita masih berprogres, cuman mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi seharusnya begitu ya. Oke, nah saya mau lanjut lagi nih Pak dari pertanyaan, karena agak sedikit curious nih saya terhadap kendaraan listrik. Karena kan kalau menurut Bapak nih, bagaimana sih upaya sosialisasi ke masyarakat terkait potensi kendaraan listrik nih, either kendaraan listrik pribadi atau mungkin lebih bagus lagi kendaraan listrik umum. Karena kan kalau kita lihat di kenyataannya, let's say ya, kalau kita ngomong daya listrik Indonesia sendiri kan masih sangat tidak merata. Jangankan kita ngomong ke luar Pulau Jawa gitu, di Jakarta dan sekitarnya aja masih sering kita mati listrik giliran kayak gitu-gitu loh. Atau sesimpel kalau misalkan masyarakat sudah mau berganti ke kendaraan listrik, mungkin kalau saya jadi salah satu masyarakat yang sudah membeli kendaraan listrik, pertanyaan pertama yang ada di otak saya adalah seberapa banyak sih tempat pengisian daya listrik untuk mobil-mobil gitu. Karena kan nggak lucu ya kalau misalnya kita sudah naik mobil listrik, tiba-tiba di tengah jalan tenaganya habis, terus kita nggak ada charging stationnya kayak gitu. Nah, menurut Bapak tuh sosialisasi sama kesiapannya sudah sejauh apa sih Pak untuk supaya lebih masif lagi nih kendaraan listrik di Jakarta, let's say? Kalau untuk di Jakarta khusus sih mungkin kita bisa lihat jumlah charging station itu udah cukup banyak ya, udah ada di mana-mana gitu. Dan kemudian kalau untuk kebutuhan dalam kota sendiri sebenarnya orang mungkin nggak terlalu perlu adanya charging station terlalu banyak, karena mereka akan sebagian besar utamanya nge-charge di rumah. Cuman ketika kita membeli kendaraan gitu kan, kita mungkin berharap kendaraan itu bisa kita pakai. Misalnya kalau di Jakarta ya ke Bandung, atau misalnya ya ke beberapa kota lain lah yang masih bisa ketemu dengan mobil gitu kan. Bukan hanya, mobil ini akan saya pakai di dalam kota terus gitu. Nah, disitulah yang menjadi masalah dari penyediaan charging station yang sekarang, karena masih berpusat di dalam kota, sedangkan antar kota itu belum ada kan. Jadi ya saya kira masyarakat masih akan sangat ragu sih untuk membeli kendaraan listrik dengan pertimbangan itu. Untuk jumlahnya charging station sendiri sebenarnya ada kayak rule of thumb sih ya, ada di salah satu studi kami, saya juga nggak ingat sih, tapi angkanya nanti mungkin bisa dicek di website gitu. Itu cukup. Oh baik. Oke, berarti kalau di Jakarta mungkin sebenarnya sudah mungkin charging stationnya sudah ada gitu, sudah lumayan, tapi mungkin kalau kita ngebahas lebih luas lagi masih another discussion lah ya, mungkin bakal lebih panjang lagi nih kalau ngebahas kendaraan tenaga listrik di luar Jakarta, let's say. Baik, terima kasih Bapak Julius atas jawabannya. Kita beralih untuk pertanyaan kepada Bapak Dedi Kusuma Wijaya. Pertanyaan yang pertama, menurut Pak Dedi nih, karena kan kita ngebahas peranan anak muda ya, sepenting apa sih peranan anak muda yang realnya nih, kita kalau ngomong peranan realnya dalam mewujudkan transportasi lingkungan sebagai transportasi yang ramah lingkungan sebagai alternatif bertransportasi mereka. Pentingnya tuh realnya seberapa besar gitu menurut Pak Dedi? Iya, ini kalau ngomong anak muda ya, anak muda itu trendsetter gitu. Mungkin nih kalau sekarang ngelihat ya, mulai dari anak muda sampai bapak-bapak nih yang lebih senior, kalau ada kegiatan itu semua kalau foto sekarang gini nih, gitu kan. Jadi karena tren itu disetting oleh yang muda gitu. Jadi tidak sebaliknya. Jadi nggak ada tuh misalnya yang tua, yang lebih senior maksudnya ya, itu kemudian mau diikuti oleh yang muda gitu. Nah jadi menurut saya
anak-anak muda itu harus berperan dalam menjadikan active mobility, jalan kaki, naik sepeda, menggunakan transportasi umum itu sebagai sesuatu yang keren. Jadi dan cara anak muda untuk menggunakan itu macam-macam. Makanya kita di Jakarta bikin jalan baru.jkt gitu ya. Dan mungkin kalau agak sedikit menyimpang, kita di Jakarta tuh yang paling berhasil sebenarnya dengan aktivasi taman. Kita punya akun yang namanya Teman Taman Jakarta. Di situ teman-teman yang muda-muda ikut memasukkan foto-foto mereka atau begitu kita di taman, terus kita aktivasi taman di sana. So kalau anak muda mau ikutan, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Misalnya satu, bisa bikin reels yang keren-keren tentang naik transportasi umum, bikin challenge, sehingga orang melihat bahwa kalau naik public transport itu keren ya. Kalau saya bawa sepeda ke kantor, itu kira-kira samalah dengan orang bilang, wah gila kerennya mobilnya keluaran terbaru gitu. Sama tuh, oh kerennya kamu naik sepeda gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih nggak susah-susah gitu. Tapi tentunya teman-teman anak muda ya kita perlu walk the talk ya. Jadi selain campaign gitu ya kita juga aktif untuk menggunakan gitu. Saya berpikir sih kalau misalnya itu kejadian dan ini akan jadi wave yang besar gitu untuk orang naik sepeda, jalan kaki, public transport itu maka we will getting there gitu. I see, oke, betul. Setuju banget sama Pak Dedi terkait kalau anak muda itu memang kita nggak dipungkiri kita tuh sebagai trendsetter. Mungkin kalau kita bilang generasi milenial sama Gen Z sekarang ya udah jadi trendsetter banget. Cuman mungkin kalau saya bisa ngasih pandangan dari, bukan kontra tapi pandangan dari segi kenyataannya, kan kalau kita lihat tuh sayangnya masih banyak nih lingkungan kita anak-anak muda yang let's say di kenyataan tuh majority misalkan ya untuk level manajer ke atas gitu misalkan mereka aja tuh biasanya sudah males pakai kendaraan umum. Kebanyakan tuh mereka sudah di saat merasa sudah mampu membeli kendaraan pribadi pasti akan memilih beli mobil dan menggunakan mobil untuk transportasi sehari-hari. Mungkin banyak pertimbangannya kayak misalkan waktu, terus juga convenience, dari segi convenience-nya juga sangat berpengaruh. Let's say kan kalau kita orang-orang kantor gitu misalkan banyak yang mereka lebih milih untuk tetap sampai kantor tuh tanpa keringetan, that's why mereka males nih naik Transjakarta yang desek-desekan, let's say kayak gitu. Mungkin dari segi situ kita masih banyak PR nih ya, cuman kalau dari segi trendsetter bener sih, kita anak muda memang mau tidak mau harus jadi trendsetter yang jadi point of change-nya. Mungkin nanti next-nya nih selain millennials, Gen Z nih, kayak kita perlu utilize lebih jauh lagi nih Pak Dedi biar lebih increase lagi awareness kalau naik kendaraan umum tuh masih bisa keren kok. Bahkan kan belakangan ada tren kalau kita lihat seperti streetwear kayak gitu-gitu, itu kan seharusnya bisa nih nge-increase awareness ya kalau kita naik kendaraan umum, pakai street fashion itu tuh masih keren juga dan masih bisa kerja dengan tampilan yang chic lah gitu istilahnya. Oke, mungkin pertanyaan kedua masih untuk Bapak Dedi. Kan kita tahu nih kalau misalkan kendaraan yang ramah lingkungan tuh sudah ada nih, misalkan kayak motor ataupun mobil listrik gitu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa pungkiri kalau harganya tuh di pasaran masih mahal gitu. Nah, kalau dari segi pemerintah sendiri, ada nggak sih upaya untuk bikin mungkin secara gamblangnya bikin lebih apa ya, lebih terpasarkan ke masyarakat kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan tersebut? Ada upayanya kah dari pemerintah sejauh ini? Iya, sebenarnya gini ya, kendaraan paling ramah lingkungan itu adalah kaki kita sih. Jadi tidak harus mahal gitu, tidak harus macam-macam ya, susah itu bisa didorong. Nah, tapi kalau sedikit berbicara tentang kendaraan pribadi listrik ya, jadi motor listrik atau mobil listrik, itu kita mungkin berbicara beberapa stream ya. Jadi yang pertama, kalau mau membuat harganya turun, tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat ya dengan berencana membangun pabrik baterai sendiri di Indonesia seperti itu. Saya rasa satu hal. Tapi sebenarnya yang ingin kita kampanyekan adalah bahwa betul menggunakan mobil listrik itu lebih ramah lingkungan ya dari segi emisi ya.
tetapi sebenarnya tidak mengubah perilaku mobilitas. Jadi kalau kita itu loncat dari kendaraan pribadi berbasis combustion gitu, berbasis bensin atau solar, langsung ke listrik, itu kita tidak melakukan social engineering yang berarti. Kita tidak membuat orang menggunakan transportasi umum. Karena ini yang terakhir saya ingin garis bawahi, menggunakan transportasi umum itu sebenarnya lebih dari sekedar perilaku yang sadar terhadap lingkungan. Menggunakan transportasi umum itu juga mengkampanyekan kesetaraan dalam ruang. Kalau di transportasi umum, saya jadi di rute Transjakarta maupun saya jadi mahasiswa Bakri, itu saya duduknya sampingan tuh, nggak ada VIP-VIP-an. Kalau saya naik transportasi pribadi, ya saya bisa naik electric vehicle saya yang Tesla gitu ya, lalu orang yang lain naik mobil yang lebih sederhana misalnya. Nah, jadi dengan menggunakan transportasi umum itu sebenarnya double edge. Jadi kita ramah lingkungan, tapi yang kedua juga kita mendorong agar antar golongan masyarakat, tua, muda, lintas sosial, ekonomi itu bisa bareng gitu. Makanya tadi ada piramidanya. Jadi kami di Jakarta secara sadar itu mendukung transportasi listrik ya, mobil dan motor listrik, tapi kita akan lebih banyak mengampanyekan tentang public transport. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi atas penjelasannya. Mungkin tadi kita sebenarnya ini ada banyak banget nih pertanyaan saya juga ingin menanyakan, cuman karena waktu yang terbatas, mungkin ada satu pertanyaan konklusi yang ingin saya tanyakan ke Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita ngomongin soal SDGs dan juga ngomongin soal anak muda, kan kita sini semua sama-sama masih generasi anak muda, terus kita ngomongin transportasi ramah lingkungan untuk masa depan. Pesan-pesan konklusi atau pesan akhir dari Bapak-Bapak sekalian apa nih untuk kita-kita semua yang lagi nonton, mungkin peran nyata kita atau apapun itu, mungkin bisa dimulai dari Pak Bayu dulu. Oke, kalau dari saya mungkin singkat aja gitu ya. Yuk kita menggunakan transportasi publik gitu ya, jalan kaki, naik sepeda, gunakan media-media transportasi yang memang ramah lingkungan gitu ya, yang nggak perlu mahal gitu ya, tapi kemudian kita bisa berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca. Jadi kalau bahkan kami gitu di Transjakarta gitu ya, sampai level kepala divisi, kepala departemen gitu ya, itu memang ada semacam kode etik untuk kita lebih banyak menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Bahkan kalau di Transjakarta juga tiap hari Jumat itu kita ada yang namanya Jumat bersepeda gitu. Jadi kami dari rumah kemudian bawa sepeda gitu ya sampai ke kantor gitu ya. Ada yang dinaikkan ke Transjakarta juga, kemudian turun di halte Cawang misalkan, kemudian terus ke kantor. Jadi harus dari dalam pikiran kita mengubah perilaku, dan kemudian perilaku itu juga dibentuk dari bagaimana Pemprov Jakarta, kemudian dalam hal ini juga Transjakarta sebagai kepanjangan tangannya untuk bisa membuat layanan transportasi yang lebih baik gitu ya, yang memudahkan, yang murah, kemudian yang bisa menggerakkan terutama kaum muda untuk mau gitu ya menggunakan fasilitas publik, transportasi publik, jalur sepeda dan trotoar untuk jalan kaki. Jadi mungkin itu dari saya. Baik, kalau dari Pak Julius bagaimana? Kalau saya sih yang kembali ya mungkin prinsip transportasi berkelanjutan itu yang tadi avoid shift improve, atau yang kalau Mas Dedi bilang tadi yang piramida tadi lah ya. Jadi utamakan kalau misalnya nggak butuh kendaraan ya jangan pakai kendaraan. Kalau misalnya terpaksa pakai kendaraan karena jaraknya jauh ya pakailah kendaraan umum dulu. Itu yang diutamakan. Kalau nggak bisa ya utamakan yang lebih hemat atau efisien atau ramah lingkungan, seperti itu sih. Baik. Ya itulah. Oke, baik, terima kasih Pak Julius. Kalau Pak Dedi, final thoughts-nya nih untuk anak-anak muda? Iya, jadi sepanjang sejarah tuh kita selalu melihat bahwa perubahan paling gencar itu digerakkan oleh teman-teman yang muda, dan menjadi muda itu kebetulan dalam hidup itu cuma sekali. Jadi mumpung teman-teman masih muda, own the problem, jadi bagian dari yang ikut mengampanyekan perubahan, termasuk dalam mengkampanyekan
transportasi yang lebih ramah lingkungan dan menciptakan kesetaraan. Jadi ingat, jalan kaki, sepeda, public transport. Oke, baik. Jadi jalan kaki, sepeda, public transportation ya. Jadi balik lagi ke kita semua, yuk kita sama-sama pakai transportasi publik. Sudah ada difasilitasi oleh pemerintah, kita juga bantu dengan menggunakan, juga kita membantu proses improve juga. And kita jadi the agent of change-nya ya, jadi istilahnya begitu. Baik, terima kasih banget atas diskusi yang sangat insightful-nya kepada Bapak Bayu, Pak Julius, dan Bapak Deddy Kusuma. Semoga teman-teman di sini semua makin terinspirasi untuk balik dari acara nih semuanya pada naik transportasi publik. Oke, sekian akhir dari diskusi yang ketiga. Kami persilahkan kembali untuk teman-teman MC. Baik, terima kasih kepada Kak Octavia sebagai moderator kita di sesi ketiga ini. Terima kasih juga kepada para narasumber kita, Bapak Bayu Purbo, Mas Julius Adiatma, dan juga Bapak Deddy Wijaya yang sudah memberikan paparannya. Kami mohon berkenan untuk Kak Octavia, Bapak Bayu, dan Mas Julius, dan Bapak Deddy untuk tetap bergabung karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk mendokumentasikan momen kebahagiaan pada hari ini. Oke, baik, sudah, terima kasih. Baik, kita telah usai membahas topik masa depan kota terhadap transportasi publik ramah lingkungan pada sesi terakhir ini. Sekaligus menutup 3 sesi rangkaian acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 pada hari ini. Hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi closing yang dibawakan oleh Wakil Rektor 2 Universitas Bakri. Maka itu, hadirin dimohon untuk tetap hadir dalam Zoom. Dinantikan peran seluruh warga agar Jakarta nyaman buat segala. Air, udara, tanahnya mesti dirawat biar jadi berkah untuk penghuninya, isi buminya, cakrawalanya. Kreasi berkecambah, jiwa bergairah, ruang-ruang dicipta, pikiran terbuka, budi baik mereka, hasilnya meruah, kota jadi berbunga, begitupun kita. Impian tentangnya wujudkan nyata, bertumbuh gagasan menepis kelam. Air mata bahagia semayang di Jakarta, rumah untuk semua. Memahami diri, berwarna-warni, kolaborasi. Tarakan bersama, Jakarta dibawa kemana, hati segenap warga. Jakarta, oh Jakarta. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang diberikan panitia melalui kolom chat Zoom. Sebelum menutup acara hari ini, mari kita dengarkan closing statement yang akan dibawakan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Bakri. Kepada Bapak Muhammad Triandika, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atas waktunya dan yang saya hormati kepada seluruh para panelis yang telah memberikan paparannya pada
IYSS 2022 ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh peserta pemuda di seluruh Indonesia ya, kurang lebih yang tercatat dalam pendaftaran panitia itu sebesar 2.500 peserta, dan juga kepada para panitia yang saya banggakan mewakili Universitas Bakri, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan juga atensi dari seluruh peserta dan juga panitia, sehingga the first IYSS 2022 ini bisa terselenggara dengan baik. Dan tentunya saya berharap setelah acara ini tidak berlalu begitu saja ya. Artinya materi-materi yang sudah disampaikan oleh para panelis, oleh para pembicara tidak lewat begitu saja, tetapi juga bisa ditransformasikan menjadi tindakan nyata di daerah para peserta semuanya. Sebab saya yakin para peserta ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia, ya tidak seluruhnya ada di pusat kota atau di Jakarta atau di kota-kota besar, tetapi sebenarnya problem yang dibicarakan di dalam SDGs ya, atau pembangunan berkelanjutan itu adalah problem nyata yang hidup di tengah-tengah kita, yang hadir di sekitar kita. Ada problem kemiskinan, ada problem energi, ada problem air bersih, ya, ada problem kesetaraan gender, ada problem tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, problem-problem itu adalah problem-problem yang nyata ada di sekitar kita. Tetapi dengan mengikuti acara ini harapannya para peserta semua di mana status adalah pemuda itu memiliki pemahaman yang lebih lengkap ya tentang apa itu SDGs. Jadi SDGs ini memberikan panduan kepada seluruh umat manusia di dunia ini tentang tujuan bersama yang harus dicapai, yaitu tujuan untuk hidup yang lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih nyaman. Tetapi saya yakin bahwa permasalahan-permasalahan di dalam SDGs itu sebenarnya punya lokalitas masing-masing. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang energi, ada bagaimana memilih satu negara itu ataupun upaya dari berbagai macam negara untuk memiliki energi yang berkelanjutan, transisi energi dari energi karbon kepada energi yang ramah lingkungan. Itu salah satu aspek saja, tapi bisa jadi permasalahan energi di wilayah kita masing-masing itu bervariasi. Jangankan berbicara tentang transisi energi, siapa tahu masih ada wilayah yang belum memiliki sambungan listrik misalnya. Itu juga bagian dari permasalahan SDGs yang harus diselesaikan ya oleh semua. Kemudian tadi kita berbicara tentang misalnya transportasi publik ya yang ramah lingkungan lagi. Jangan-jangan juga masih ada daerah yang belum terkonek satu sama lain dengan transportasi publik. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut yang sifatnya lokalitas yang ingin saya tekankan adalah itu bagian dari SDGs itu sendiri. Sehingga setelah selesai dari acara ini, para peserta semua yang berada dari seluruh Indonesia dapat bergerak ya di level lokal dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kemiskinan, permasalahan energi, ataupun permasalahan lingkungan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Jadi berpikir secara global tapi bertindak secara lokal. Itu tadi pesan yang juga disampaikan oleh Ibu Rektor dan juga Ibu Valeria. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah output dari IYSS ini adalah kita akan memiliki satu platform bersama. Platform digital nanti akan disampaikan juga oleh panitia. Namun platform ini juga harapannya tidak hanya sekedar menjadi platform virtual, tetapi juga harus menjadi satu platform nyata. Ada tindakan-tindakan nyata, upaya-upaya nyata dari komunitas Youth SDGs ini untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari Universitas Bakri kita siap memfasilitasi inovasi-inovasi, ide-ide kreatif dari para peserta semua yang ada di sini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam cakupan SDGs. Bisa nanti kita sambungkan kepada pihak pemerintah, ya, bisa juga nanti kita sambungkan kepada pihak United Nations yang ada di Indonesia. Apa sebenarnya ide-ide kreatif dari pemuda-pemuda yang ada di dalam forum IYSS ini. Jadi harapannya ini tidak berhenti sampai di sini, ini harus terus berkelanjutan
Karena tidak mungkin kita bisa mensukseskan pembangunan berkelanjutan kalau forum ini tidak berkelanjutan. Jadi ini harus terus berkelanjutan dan harus terus dijaga, dan tentunya ini membutuhkan komitmen serta energi dari kita semua yang ada di sini. Jadi salam semangat semuanya, kompak selalu, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang ada di sini ya, yang telah bekerja keras melahirkan satu inisiatif global untuk bisa memberikan dampak secara lokal di seluruh Indonesia. Saya akhiri sambutan saya dan perkenankan saya juga untuk menutup IYSS 2022 ini dengan penuh kebanggaan dan selamat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Bakri atas patah dua patah closing statement-nya mengenai kepemimpinan anak muda untuk pencapaian SDGs di Indonesia. Para peserta Indonesian Youth SDG Summit 2022, kita sudah bersama-sama mengikuti rangkaian acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat membuka wawasan kita pada hari ini terkait urgensi Sustainable Cities dan pentingnya peran pemuda untuk turut serta dalam Sustainable Development Goals. Kami ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah turut berpartisipasi aktif pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok usaha Bakri, Multi Control Nusantara, dan Bakri Global yang telah mendukung acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman dari komunitas Rumah Energi, Green Generation Foundation, I Love Energi Surya, Green.id, Rise Foundation, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, International Associations for Public Participation Indonesia, serta HM Ilpol Universitas Bakri yang telah ikut serta dalam mendukung acara kita pada hari ini. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa sebagai wujud nyata acara Indonesian Youth SDG Summit 2022 ini, kami persembahkan Indonesian Youth SDGs Forum. Indonesian Youth SDGs Forum dapat diakses secara umum untuk kita gunakan sebagai platform para pemuda untuk sama-sama mengembangkan SDGs di Indonesia. Kami mengajak para peserta untuk mengunjungi website youthsdgs.id dan Instagram kami @youthsdgs.id atau mengklik link yang tertera di dalam kolom chat Zoom. Baik, hadirin, kami harap semua yang disampaikan oleh para pembicara kita hari ini bisa berguna dan dapat diterapkan dengan baik oleh seluruh peserta sekalian untuk Indonesia yang lebih baik melalui program Sustainable Development Goals. Semangat selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Sukseskan SDGs di semua pilar Oleh pemuda dan untuk negeri. Akhir kata, saya Satria Bahar. dan saya Marisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.